Selamat malam pemirsa, Indonesia Menyala merupakan program pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk memajukan pendidikan Indonesia. Salah satu programnya yaitu menyebarluaskan internet hingga ke daerah terpencil di Indonesia. Namun dampak negatif internet yang tidak terbendung bisa menjadi bumerang bagi masyarakat dan pemerintahan Jokowi JK. Inilah kupas ketujuh, dilema dunia maya. Internet, media dunia maya yang membuat dunia tak lagi berbatas dan berjarak ini selayaknya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun internet saat ini juga menjadi media kejahatan. Kejahatan di dunia maya kini semakin meluas, mulai dari prostitusi online, pornografi, transaksi narkoba, pembobolan rekening, hingga peretas situs pemerintah. Bahkan kejahatan yang bermuatan sara dan menebar kebencian juga muncul di internet, serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Semakin banyaknya kejahatan online ini menimbulkan korban yang terus bertambah. Menurut pengamat masalah cyber, Fahri Fakhrudin, Indonesia menjadi negara dengan traffic cybercrime tertinggi sebanyak 40%. Mengalahkan Tiongkok yang traffic cybercrime-nya pada bulan April 2015 tercatat sebesar 38%. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi JK, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menargetkan program akses internet ke daerah-daerah terpencil. Selain menerapkan e-commerce dan e-government, Kemenkominfo juga punya tugas berat, yaitu melakukan filterisasi terkait konten-konten negatif yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Ya pemirsa, untuk membahas pada malam hari ini saya langsung undang, ada 5 narasumber sudah hadir di studio Kupas Ketujuh. Saya panggil yang pertama, Dirjen Aplikasi Informatika Aptika Kemkominfo, Bapak Bambang Heru Cahyono. Dan berikutnya ada anggota Komisi 1 DPR, Mutia Hafid. Berikutnya ada anggota Tim Pansel Situs Radikal Kemkominfo dan juga sosiolog Bapak Tamrin Amal Tomagola, pengamat ITE Ibu Yudith Samanta, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Humas Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di Kupas Ketujuh. Sebelum kita bahas itu tadi sedikit gambaran permasalahan di Indonesia terkait internet. Tidak hanya itu, tapi saya punya grafik sekarang yang ini mau tidak mau harus ditunjukkan kepada Anda. Sebenarnya seberapa cepat sih internet di Indonesia saat ini yang sering dikeluhkan oleh banyak pengguna. Kita simak grafiknya. Ya, bisa dilihat di layar dan di belakang juga ada. Ya, Indonesia berada di urutan ke-8 dari seluruh negara ASEAN, dari 10 negara ASEAN yang dihitung kecepatan internet downlink-nya. Dan Pak Bambang, Anda melihat ini, itu memang sudah sewajarnya kita berada di posisi itu, kalah dari Vietnam, kalah dari Kamboja, kalah dari Laos. Ya. Memang banyak hal yang harus kita benahi. Jadi pertama tentunya adalah mungkin nanti dari sisi infrastrukturnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana agar di dalam traffic itu jangan sampai ada konten-konten yang menyebabkan hal itu menjadi gangguan atau menjadi lambatnya internet tersebut. Jadi Anda sudah melihat itu ada sekarang? Banyak sekali. Jadi tadi kan menyebabkan kita itu nomor 1 dalam hal malware dan lain sebagainya. Karena malware itu adalah merupakan hal yang bisa menghambat kecepatan dari traffic internet tersebut. Jadi kalau misalnya malware-nya tidak ada, kita berada di posisi berapa kira-kira? Ya, itu mungkin nanti kita bisa melihatnya nanti dari sisi